Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih nyuap jawab dalam hati, baiklah tumpah. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harramas sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim. Sohibul hajat Bapak Wiranto sekeluarga besar yang kita hormati, beliau ini tidak bisa izin lama karena tugas di kepresidenan. Bapak Abran dan Ibu Halimah, besan beliau dari Talo yang kita hormati, Kepala Desa Gunung Agung, para kepala dusun, wabil khusus dusun setempat yang kami hormati, Ketua MUI kami ini ada tadi Anda Adinda Rajikin Pajri, KUA Arga Makmur. Kami ini beda setahun saja kuliahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, wabil khusus kedua mempelai Awista Saputra, Abran dan Ibu Wiranti ya. Dari sini ke Talo kan jauh wis. Saya mohon maaf, ini butuh kejujuran. Tolong ditengok Bu, karena saya tidak bisa nampak. Jangan-jangan kamulah nikah. Sudah belum? Hah? Sudah ya. Ada yang geleng belum Pak katanya. Nanti masih sadar. Jauh kau ngapel ke sini. Luar biasa. Pacak polo Wiranti milihnya. Ganteng polo lanang kau. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak bisa lama ceramahnya. Kalau lama, kalau kita tidak balik-balik dari sini. Yang pertama, mulai dari rangkaian awal sampai hari ini, insyaallah malam kelak, organ tunggal siap. Acara ini lancar, tentu karena ridho Allah. Rahmat dan karunia Allah inilah yang kita syukuri, sehingga Allah pertemukan jodoh antara Awista dan Wiranti, dan secara resmi tadi sudah diakad nikahkan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tauladan kita memang lengkap pada diri Rasul. Selama berumah tangga dengan Khadijah sampai Khadijah umur 65 tahun 6 bulan, Rasul tidak pernah
menduakan Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, menikah dengan Aisyah. Nah, setelah menikah dengan Aisyah inilah Rasul banyak beristri. Orang kadang-kadang salah tanggapan nak ikut sunnah Rasul. Boleh. Syarat pertama ninggal dulu istri tua. Ya, itu Rasul itu meninggal Khadijah, baru dia menikah lagi, baru istrinya banyak. Yang kedua, nikah dengan Aisyah tu masih gadis, dan madu Aisyah tu rata-rata umur 70 tahun ke atas. Jadi kalau nak nikah lagi, ambil randa-randa tua. Lah jaga luka teman Ustaz. Nah, itu kalau nak ngikut Rasulullah. Jadi jangan kita sembarang dikit-dikit ngikut sunnah Rasul, Termasuk kadang-kadang di WA tuh asal hari Kamis sunnah Rasul. Tidak ada hadis sunnah. Yang paling parah nian, ada yang ngomong bahwa maaf ini hubungan suami istri disebut sekali aja membunuh 1000 Yahudi. Tidak benar itu tuh. Tidak ada. Ada kisah ibu-ibu yang tidak paham pengajian Bali. Ya, rupanya sekali berhubungan tuh 1000 Yahudi mati. Mak cigan jako. Lepas maghrib suaminya nanya, "Gero temu Yahudi cah?" Marah pada aku. Terbunuh 1000 Yahudi. Macam mana kalau 2000? Selesai 2000. Kalau 3000 ukur mati pada dia. Nah, maka itu tidak ada hadis yang seperti itu. Sunnah malam Jumat tidak ada hadis itu. Jangan kita ngarang-ngarang itu tuh. Nah, terkait dengan Wiranti dan Awista, pesan Allah ni umumnya, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi pesan-pesan dalam Al-Quran itu umum. Contohnya akimis sholat, dirikan sholat. Macam mana sholat, tidak ada Tuhan jelaskan. Maka penjelasannya ada di hadis. Nah, kita tidak ketemu dengan Rasulullah. Kita tengok para ulama pendahulu kita, macam mana sholatnya itu. Kalau salah sholat kita ini, salah para ulama terdahulu kita yang mengajarkan kepada kita. Insya Allah tidak salah. Nah, model itu pula ku ampusakum wa ahlikum naru. Jaga dirimu wis dan keluargamu dari api neraka. Macam mana jagonya ni tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, pedomani dalam hadis. Cak mana jagonya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kita ni pemimpin. Wiranti mimpin rumah tangga, kalau suaminya di luar rumah atau di rumah. Sementara Awista pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, walaupun kini belum ada anaknya. Yang namanya pemimpin bertanggung jawab. Wiranti lemak nih, setelah ijab kabul tadi seluruh dosa ditanggung Awista. Yang lainnya pos sama. Betina tu kalau sudah nikah, dosa ni tanggung jawab suami. Kalau tidak semayang, suaminya berdosa. Kalau melawan, suaminya berdosa. Yuk, kalau model itu kami melawan terus, melawanlah. Tapi ridho istri di bawah telapak kaki suami. Maka kalau suami nginjak istri, itu karena nak diadukan ke polsek. Bukan pintu surga itu. Keredoan istri itu ada pada suami. Tapi kalau suami mijak istri, bukan nak nengok pintu surga, nak bunuh. Itu. Surga bagi suami di bawah telapak kaki ibunya. Macam mana hadisnya juga tidak paham Pak Ustadz. Nah, itulah ada aplikasinya para ulama. Macam mana ulama berumah tangga itu.
Ada ulama Pak Ustaz, bininya cerewet nian lah. Bini Nabi aja, Nabi Lut itu bininya lesbian. Bini Nabi Nuh tu mengangkang melawan ke suami. Nabi baik melawan bini, apalagi bini ustaz. Jadi bukan berarti boleh istri melawan. Maksud saya satu duo, kalau ada istri ustaz, istri ulama yang cerewet, itu normal. Ada orang nak curhat ke Abu Bakar Umar, berbalik lagi Umar ngomong, game ni kebuye masuk. Rencana tadi nak ngadu, nak curhat. Ngapo? Bini aku cerewet ni ya. Nah terus, ya aku dengar bini Khalifah lebih cerewet dari bini aku. Dah asal jadi. Jadi itu. Asal cerewetnya untuk yang benar. Kata Wiranti, jadilah ya. Top up chip manjang nih. Tak kesesai gitu. Itu normal itu. Suami ditegur ngomong pas lagi di pesta orang, tiap sebentar naik sat 5.000, sat 5.000. Marah Wiranti, ngapa tidak nyawer aku? Mana duit itu. Jadi dah usahlah saweri bini dewe. Amalah cukup bini dewe, sawiri anak yatim itu. Kemudian saweri jando-jando yang tua. Jangan janda-janda kembang itu. Aku nak ku pilih Pak Ustaz, tak usah. Janda-janda tua itu. Macam mana ku ampusakum wa ahlikum naro ini? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Zaman kini tidak sama dengan zaman tetua kita dulu. Zaman Pak Wiranto masih berkeluarga dulu. Zaman Pak Ketua MUI nikah dulu, belum ada Facebook dulu, tidak ada WhatsApp dulu, tidak ada TikTok dulu gitu. Kini ya Allah, goncangan dari dalam dan dari luar bertubi-tubi, macam-macam bentuknya. 3 kali seminggu itu normal. Ada yang 3 kali sehari. Ngecot, COD, menanggung. Orang ngantar kiriman ke rumah kita, lapanya rumah kita itu. Nah Pak, itu paket, yo rumah sebelah katakan. Tiap sebentar COD. Zaman kini itu. Nah ini harus ada saringannya. Macam mana menyaringnya? Dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam ini, Wiranti, perkuat iman, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang kata Allah fahsai wal mungkari, maksiat dan perbuatan yang mungkar. Macam-macam maksiat ini lewat sosial media. Banyak kejadian. Ada orang benteng nikah dengan orang Payang, dilarikan Kades Bengkulu Utara, mantan Kades Bengkulu. Aduh, itu bila itu dari mana benteng ke Kepayang, lalu mantan Kades Bengkulu Utara pacak melarikannya. Heboh kemarin Bengkulu. Ini luar biasa. Lewat apa? Sosial media. Tapi ada juga kejadian di Bengkulu ini, lanang sudah menghamili perempuan dan tidak bertanggung jawab. Maknya curhat ke Hotman Paris,
Dipeci Hotman Paris ke Instagramnya. Hei Polda Bengkulu, hei Polresta Bengkulu, ini kasus di daerahmu. Bagaimana nih? Terbongkar jadinya. Nah ini cara-cara, sisi negatif, sisi positif. Tapi perkuat iman. Dasarnya Rasul pernah nyampaikan, tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau nak nikah atau yang lanang nak nikah lagi, pilihannya kan 4. Li jamaliha, cari yang cantik. Tidak ada penjelasan yang cantik ini. Tidak ada komentar Rasul tentang cantik. Yang kedua, li hasabiha, karena keturunannya. Anak pejabat, anak bupati, anak gubernur. Jangan anak mantan gubernur gitu. Anak gubernur itu. Gitu. Yang ketiga, wali hasab, wali maliha, wali jamaliha, cantiknya. Wali nasabiha, karena keturunannya. Wali maliha, karena hartanya. Cari yang punya kebun, bukan hektar 2 hektar, 15.000 itu. Karetnya 7.000 itu tuh. Anak buahnya bayar beribu-ribu gitu tuh. Tapi tidak ada komentar Rasul. Yang keempat, walidinha, pilih yang kuat agamanya. Ada komentar Rasul, pasbar bizatiddin taribat yadak. Pilih yang kuat agamanya, insya Allah kamu tentram. Artinya bebini cantik belum tentu tentram kalau tidak beragama. Anak orang baik-baik, anak pejabat mohon maaf, belum tentu tentram kalau tidak beragama. Banyak harta bisa jadi korun kalau tidak beragama. Tapi yang kuat agamanya, insya Allah jaminannya kita akan tentram. Maka rem untuk yang gangguan dari dalam itu perkuat iman. Macam mana memperkuat iman? Banyak berzikir. Zikir itu bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir itu artinya ingat. Ada orang ngaku dengan saya, Pak Ustadz, mohon maaf, caknya tidak kena tahlil aku ni. Aku terus tahlil, tapi batin aku tu gelisah. Saya bilang bukan tidak kena, tahlilnya tu cuma di bibir. Jadi macam mana Pak Ustaz? Tahlil tu masukkan ke otak, turunkan ke hati. Gunanya otak meluruskan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Masukkan hati aman. Nah yang kita tidak, mulut tahlil tapi otak lain la ilaha illallah, mak cukup jadak ya bikin la ilaha illallah caku sako kedayo tuan ko la ilaha illallah. Tidak bisa dia tenang itu. Jadi mulutnya la ilaha illallah, pikirannya wah la ilaha illallah, caku namen persiapan didik lo la ilaha itu. Nah makanya tidak sampai dia ke hati. Nah padahal urusan yang demikian urusan Allah, belum tentu kata kita banyak itu cukup, belum tentu dikit itu kurang. Zikir itu ingat Allah itu. Nah ingat Allah itu tidak mesti la ilaha illallah. Jadi sisipkan setiap kita berbuat itu dengan kalimat-kalimat menyertakan Allah. Nak makan, bismillah. Nak minum, bismillah. Nak tidur, bismillah. Nak mandi, bismillah. Nak maling, tak usahlah. Selesai, alhamdulillah. Ada menyertakan Allah. Ini tekliak balung mono malawat jerkai kuah. Lah, jangan bismillah semalawat ucapannya. Nah, maka sertakan Allah. Yang kedua, ibadah ini bukan untuk yang tua-tua. Orang galaknya itu bela tua tidak sembahyang. Tidak ada
kaitannya ibadah dengan umur? Ibadah ini syarat wajibnya tuh labalen, suci pakaian dan tempat, masuk waktu, kerjakan ibadah. Dan tak boleh milih-milih. Digiku puasa bayah miang bekila, tidak bisa. Ibadah tu tidak bisa milih-milih. Solat kerjakan, puasa kerjakan. Kita ni banyak 3 minggu lagi nak puasa ni. Tahan puasa, tidak tahan solat. Tahannya solat yang terawih baik 11 rakaat, subuh 2 rakaat tidak tahan. Terlebih kita tu. Nah, kalau terbalik masih lemak ngeceknya. Terbalik lemak ngecek terlebih. Masuk perut kenyang, terawih sama witir 8 rakaat tahan. Tadi subuh 2 rakaat tidak tahan. Jangankan dengan solat subuh. Kata Pak Ketua MUI 2 rakaat sudah isya tu tidak bisa dikalahkan 8 rakaat tarawih tu. Karena sesudah isya tu hukumnya sunat muakkadah. Sementara tarawih tu sunat biasa. Jadi tak tarawih macam mana Pak Ustaz? Tak apa-apa. Rugi baik tahun itu. Tapi kalau solat wajib, jangan main-main. Ini penangkal dari dalam. Maaf, anak yang soleh tidak akan tercipta dari ibu-ibu yang tidak soleha. Itu. Tapi dari ibu-ibu yang soleha akan tercipta anak-anak yang soleh. Ibunya rajin tutup aurat, ibunya rajin ngaji, ibunya tidak pernah meninggalkan solat, pasti anaknya rajin solat. Mulai dari umur seminggu lah diajarkannya Allahu Akbar. Anaknya ngulin situ, semayang dulu. Sami Allahu liman hamidah. Anaknya nangis, biarkan nyo. Ngapo? Nyo tahu nangis tu jantungnya sehat. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang awe. Prai kemiyang dah. Anak nangis pagi-pagi tu dengan ibu bidan tu. Ditepuk-tepuknya suruh nangis. Karena jantungnya supaya sehat, kuat. Jangan bangga anak taruh di sini diam, taruh di sini diam. Lama-lama bisunya lah. Tu jadi kalau anak tu disuruh nangis, biarlah dia nangis itu. Kencang nangisnya, jantungnya sehat. Yang tidak boleh nangis tu bapaknya. Ini. Kalau dari ibu-ibu yang rajin tutup aurat, pasti anak-anak bayinya lah dipasangnya jilbab. Anak ibu cantik nian. Tino pelanang, Tino awaja cantik. Karena Tino itu. Ini. Jadi ini penangkal dari dalam. Kalau tidak ada penangkal dari dalam, wis kau kerja wiranti sibuk Facebookan, WA-an. Bisa jadi dengan mantan. Bukan nakut-nakuti itu. Lah nikah kamu, iya nunggu-nunggu kamu tidak melamar-lamar. Kau dengar ti, kutunggu jandamu. Iya Pak. Itu nah, bahaya. Jadi kalau ada mantan kau ngomong ti, ngomong, halo assalamualaikum, siapa ini? Iya, masa lalu po. Nomor kau tidak tersave di sini. Sebutkan dengan jelas. Ayang lamu. Assalamualaikum. Tak ada ayang-ayang. Suami aku tuh yang tersayang. Titik. Blokir nomor, selesai. Gitu. Aduh kejadian di Talo Pak. Mohon maaf ini, apa Talo Betayis? Gitu. Jadi suaminya ini nolong orang. Nggak pesta juga. Bali itu nengok bininya tertidur, terbuka album foto cowoknya yang lama. Lanang ni langsung ngambil kain bergantung diri. Alang ke pulau. Jadi kalau ada foto lama tu, bakarlah. Tapi kalau kamu tidak bakar, oleh kamu wis cetak ulang. Mulai dari palak tanggo ni sampai ke dapur. Ngapa cak ini, Mas? Biar kamu puas mandangnya. Marah, Mas nih. Mentau marah. Itu.
Ini banyak nih kan gangguan-gangguan. Lah kemarin nyidan ndak dengan kini, apalagi lah jadi bini orang, tak mau nyidan ndak, nak merusak itu tuh. Begitu juga dengan Awista ketemu di BIM, abang, siapa? Ai, kau dek, rupanya mantan itu. Dengan siapa dek? Abang tengoklah. Kalau berdua berarti berdua, kalau seorang berarti sendiri. Ya belum nikah, maaf bang. Sejak ditinggal abang belum bisa. Ai, ada usaha. Maaf dek, itu. Kau terlambat. Di hati ini sudah tertambat satu nama, Wiranti. Tidak bisa digeser lagi. Bisa. Kapan? Nanti di akhirat. Kalau kasih yang menunggu, akhirnya di akhirat nanti kita bertemu. Kalau sama-sama masuk surga itu. Jadi bisa digeser tak? Itu urusan lanang tuh. Nah, selesai gitu tuh. Sudah dipeloroti duit, nikah ke lanang lain. Selesai. Itu. Nah, ini dari hati. Yang dari luar macam-macam. Tino sekarang tidak ada nak lebay-lebay. Tino sekarang nak real. Itu. Tak baca kita cak filem India setangkai bunga ulang tahun. Tak perlu. Dah ada gunanya setangkai bunga tu. Kalau ndak, bunga teko halaman teko rumahnya. Pacak dimanfaatkan. Tapi kalau setangkai untuk apa? Ntar lagi layu. Tapi kalau rumah teko halaman teko bungonya, mantap. Itu. Yang kedua, Tino ini ada hormon namanya oksitosin. Oksitosin itu hormon kasih sayang. Hormon kasih sayang itu muncul apabila cukup makan, elok pakaian, duit banyak, senyum terus dia. Sakit gigi masih senyum je. Bengkak cak nyago si gigi. Duit banyak itu. Cubalah kalau ribut itu. Perang dan sebagainya. Aku enggak. Lapang-lapang dulu, pas balik ajak salaman. Selipkan ATM di sini. Abang minta, abang tu pulang. Kita salaman, disambutnya ATM di kantonginya. Boleh aku cairkan, ambillah kata kita. Selesai gitu. Nah, hormon kasih sayang itu muncul dengan sendiri. Tapi kalau makan kurang, pakaian daster seminggu sekali bercuci, kutang bersambung dengan peniti, tidak keluar hormon kasih sayang itu tuh. Pos ngambil itu tercucuk semak laut. Peniti di au si putus nanti. Ganti pulau yang baru. Casip tinggi nak jangan penting saong jangan tinggi say nah. Bukan itu masalahnya. Hormon kasih sayang itu akan muncul apabila perempuan selalu bahagia. Bukan mata duitan, tapi itu memang kebutuhan. Kalau ada, kalau tidak ada, saling keterbukaan. Itu Allah sudah jamin rizki. Tak ada orang yang berumah tangga itu yang rizkinya kurang. Sebab Allah sudah pasangkan kaya dengan cukup. Kalau kurang berarti tidak pernah merasa cukup. Itu. Yang kedua, belajar bahasa Jawa wis. Berumah tangga tu karo orang Jawa senenge sak klenteng, sorone sak rendeng. Gitu. Apa artinya tu Pak Ustaz? Aku juga tidak tahu. Pacak ngecek tulah. Pak Ketua MUI tahu ni itu. Jadi senangnya cuma sak kelenteng, ya Allah. Gusti. Sorone sak rendeng itu. Itu berumah tangga. Maka itu rumah tangga orang kaya rumit. Rumah tangga orang setengah kaya rumit. Rumah tangga orang miskin rumit.
banyak anak rumit, tidak punya anak rumit, itu seninya berumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak rumit. Kalau ada rumah tangga sederhana itu pasti salah. Sebab yang sederhana itu pasti rumah makan. Betul. Sederhana itu cuma rumah makan. Kalau rumah tangga tidak ada rumit. Kayo kita rumit itu. Miskin kita rumit. Tinggal di kota rumit. Tinggal di dusun dan ada bunyi siapa itu dah. Maka dalam kerumitan itulah Allah suruh kita berpikir luas sehingga kita menjadi lebih dewasa. Dan yang terakhir, berumah tangga ini pakai prinsip batang pisang. Masya Allah, batang pisang ini dipancung tumbuh lagi, dipancung tumbuh lagi, dipancung tumbuh lagi. Kapan dia berhenti? Setelah berjantung berbuah. Itu jangan gentar dengan masalah yang dihadapi. Mohon maaf, ini saya tidak sebutkan identitasnya. Baru 3 minggu, sekitar 2 minggu yang lalu, orang datang 2 beranak ke saya. Itu datang ngomong, macam mana Pak Ustaz hukumnya talak 3? Ya Allah, sebenarnya ngapa Pak? Anak aku ni nak ditalak 3 ke suaminya. Saya bilang, macam mana? Kamu metean tak sebelum ini? Metean Pak Ustaz. Lah mestinya saling kenal. Lanang ni jangan dipancing. Macam mana jangan dipancing? Kalau kaidan tak dengan aku, ceraikan aku, talak aku. Nah, lanang tu pantang dia kecet tu. Kalau itu kena aku talak kan. Nah, kan akhirnya keluar. Talak ini tak pacak sembarang. Ada ulama mengatakan itu kalau sedang emosi, talaknya tidak jatuh. Ya nak ngapa pula kalau kita sedang riang-riang ngomong, aku talak kau. Tidak ada. Lagi emosi itu lama kau terjatuh talak. Sah. Ada ulama ngomong sah. Ada ulama ngomong bahwa Imam Syafi'i talak 3 sekaligus jatuh talak 3. Tapi ada ulama mengatakan tetap dihitung talak 1. Intinya bukan masalah 3 talak 1 itu. Jangan galak ngomong talak itu. Banyak isi dunia yang lain. Itu. Kata-kata kiasan pun tak boleh. Sama dengan talak. Misalnya lagi di talo, kau balik dulu ke tempat bak mak kau. Tak usah kita bersatu. Itu talak namanya tu. Ada yang bahasanya kiasan. Tidak boleh. Ribut biasa baik. Betino cerewet itu memang sudah takdirnya. Jangan dilawan. Biarlah ngoceh. Setengah jam kasih air putih. Ngapa ini? Kalau kamu awas kata kena. Ya, tak apa-apa. Ya, dari tadi aku ngoceh awas ni, minumlah dulu kata minum. Nah. Apas orang azan. Kelak dulu, aku nak ke masjid. Jadi ngapa? Balik dari masjid kelak sambung lagi. Jadi gitu. Balik dari masjid sambungkan lagi gitu. Tidur tinggalkan. Sudah belum katanya kan. Aku nak tidur besok pagi lagi gitu. Ada yang nyambung lagi besok pagi. Malam tadi belum teringat ini. Ku kecekkan lagi. Lajulah itu. Tapi ingat Bapak Ibu, khususnya kita yang lah tua-tua, ada suami punya batas kesabaran luar biasa. Ada yang tidak. Ada suami dibelinya rantai emas, diomongnya, Bu, pecahnya ada masalah, kita ribut nih. Aku sudah belikan rantai 20 gram. Nih, kalau cah ini lemak kita, cuman jangan di sini ngasihnya. Kita ke Talang Lamo, kebun kita pertama dulu. Pergi ke kebun itu. Alah, kalau pakai segau ngasihnya. Lah, dah. Dari situ kita bermula. Rupanya ada sumur tua di kebun tu. Nah, di sumur tua ni kita kasih. Sedang masang itu dijulak oleh suami ke sumur tua tu. Air ni dah ada. Terkurung dalam tu. Lakinya tidur di atasnya. Oh, sedang tidur tu datang makhluk. Rambut tidak ngerti. Terkejut lanang tu. Siapa kau? Kata suaminya. Siapa kau? Siapa kau? Kau yang siapa ni?
aku ni suami dari betino yang terjulak di sumur tu. Jadi kau siapa? Aku ni penunggu sumur tu. Aku tidak tahan. Bini kau merepet di bawah tu. Jadi penunggu sumur tu tidak tahan di bawah tu. Merepet. Apa lagi? Suaminya sakit ketidak nafkah. Ada hal-hal bisa diselesaikan dengan cerewet. Aduh, lanang ini tidak galak ditanya-tanya terus. Karena lanang ini tidak banyak ngomong, banyak kerja, banyak mikir. Tengok aja kalau kebiasaannya ngopi, buatkan aja kopinya. Nah ini ibu-ibu lah 15 tahun nikah, masih bertanya, lah ngopi ya? Diam je laki ni. Amalak kum nengah. Diam nenda. Becan mut nengah ni. Diam nenda. Gerau dia lah je. Terserah kata laki ni. Mari abda dah. Lah buat lah. Mai dah diminum, minum dewek lah. Segonnya suami pengopi tiap pagi bertanya. Kita balik dari satu tempat. Muka pucat, perut lapar. Bertanya, lah sudah makan? Belum, kata kita. Ya, masa belum? Lah, kata kita. Belum nian? Belum, kata. Kalau sudah. Belum dibuatnya tu. Kelak datang lagi. Cak mana makan tadi? Belum, sudah apa belum? Sudah, kata kita. Nih, kan? Sudah, kata. Nak ngapa pula kita ngicu dengan bini dia? Kalau belum tidak Cak Tino itu tu. Tino tu kalau ditanya satu jawabannya 1/4 jam. Dari mana cik? Dari Pekan bawa duit 300. Dah penuh asal. Tebu telur naik, daging naik, sayur naik, cabai naik. Ya Allah, ayam kena 27. Ampun aku. Ya Allah, padahal ditanya dari mana? Kecil bayar dari pasar itu. Bebongkar nak aku tebu telur ni kena naik galau. Beli ayam 1/2 kilo. Tak dapat. Ya Allah. Tidak usah. Ya Allah, itu. Tapi bukan Tino sini. Jauh. Sekitar 6 meter. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu ke berikutnya, ridho orang tua ini terlahir dari bagaimana kita melayani orang tua. Hidup cara batang pisang, prinsip cara cacing. Nak hidup di talo, insyaAllah Pak Wiranto ikhlas. Nengok tanah di harga makmur di luas, Awista nak ke sini, boleh. Boleh tak Pak Ustaz di tengah-tengah, idak ke talo, idak di harga makmur. Kami nak dekat Pak Ustaz, boleh. Ya, saya siapkan tanah, tapi beli. Lah ya, aku dari mana duit itu. Ni insyaallah. Jadi hidup ini bawa enjoy. Berumah tangga itu tidak ada yang berpengalaman. Semuanya memulai dari nol. Tapi dengan yang baik, insyaallah menjadi sakinah mawaddah warahmah. Rasul-rasulullah terlambat kita ni asar, mungkin cukup dulu.